kalian Kotrunada Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang TDM pada digoxin. Untuk latar belakangnya, digoxin digunakan secara luas untuk mengontrol laju vertikal pada fibrilasi atrium dan sebagai agen inotropik pada gagal jantung kongestif. Indeks terapeutiknya sempit, 1,0 sampai 2,5 nmol per liter. Untuk titik akhir terapi yang sulit untuk mendefinisikan dan diukur. Efek konsentrasi digoxin serum di bawah 0,8 nanogram per mililiter secara klinis tidak penting pada kebanyakan pasien. Pemantauan obat terapeutik suatu alat sebagai pemandu para klinisi dalam memberikan terapi obat yang efektif dan aman pada pasien. Tujuannya itu pengaturan dosis. Berada pada rentang terapi menetapkan PDC yang efektif pada pasien. Untuk indikasinya, dalam situasi klinis saat efek terapi yang diharapkan dari obat tidak dapat diamati, pada kasus toksisitas yang terjadi karena kadar obat dalam plasma yang tinggi. Inisiasi dan pengelolaan terapi obat. Tujuan terapeutiknya itu pilih regimen dan obat dan dosis, pantau respon terapeutik dan toksik. Aspek farmakologi digoxin, yang pertama ada farmakokinetik, yang pertama absorpsi, dihambat dengan adanya makanan serta pemberian bersama obat kolestiramin, kaolin. Kadar puncak dicapai dalam waktu 2-3 jam setelah pemberian per oral. Bila digoxin tidak diberikan dengan dosis pemuatan, maka diperlukan 1 minggu untuk mencapai kadar mantap steady state. Distribusi berlangsung lambat karena volume distribusinya besar, kurang lebih 6 liter per kilogram. Terikat dengan protein plasma sebesar 25%, hal ini mempengaruhi kadar terapi dan volume distribusi. Pada keadaan seimbang, kadar dalam jantung 15-30 kali lebih tinggi dari kadar dalam plasma. Efek maksimal tubuh setelah 1 jam atau lebih setelah kadar maksimal jantung tercapai. Kemudian ada eliminasi, terutama oleh ginjal, waktu paruh 30 jam dan sangat ditentukan oleh fungsi ginjal. Pada usia lanjut dan gangguan fungsi ginjal, dosis perlu dikurangi. Kemudian ada farmakodinamik. Mekanisme kerja digoxin adalah entropik positif yang didasarkan pada 2 hal, yaitu penghambatan enzim Na, K, ATPase yang terikat pada membran sel, miokard, dan berperan dalam mekanisme pompa Na. Tingkatan arus masuk lambat, Ca+ ke intrasel pada aksi potensial. Efek langsung digoxin yaitu meningkatkan kontraktililitas miokardium dan aktivitas jantung listrik. Pelaksanaan TDM digoxin, kriteria pelaksanaannya itu adanya indikasi yang memadai untuk melaksanakan TDM. Sampel darah diambil sekurang-kurangnya 6-8 jam setelah pemberian secara oral, yaitu setelah fase distribusi berakhir. Kondisi stable state harus tercapai, diartikan sebagai 4 kali waktu paruh sejak pemberian digoxin. Biasanya 6 hari pada pasien dengan fungsi ginjal normal. Kemudian ada TDM digoxin. Untuk rentang terapinya itu 1-2 nanogram per liter diminum lebih dari 6 jam setelah pemberian dosis. 1 nanogram per liter sama dengan 1,3 nmol per liter untuk efek inotropik bukan AF. Untuk toksisitasnya itu mungkin tidak spesifik, misalnya mual, muntah, nyeri perut, dan kebingungan. Tapi ingat, bradikardia dengan peningkatan blok jantung, terutama dengan ritme pelepasan sambungan AF, dan gangguan penglihatan. Untuk masalah PK-nya itu 10% populasi mempunyai bakteri enterik yang dapat memetabolisme digoxin. Volume distribusi yang besar 5 liter per kilogram dan predomin diekskresikan tidak berubah melalui urin dengan CLGFR. Indikasi pengukuran konsentrasi digoxin. Indikasi untuk pemantauan obat terapeutik yang pertama itu konfirmasi toksisitas. Menilai pengaruh faktor-faktor yang mengubah farmakokinetik. Kemudian ada kegagalan terapi, kepatuhan pengobatan. Untuk indikasi pengukuran kadar digoxin, yang pertama sebagai penegasan terhadap terjadinya toksisitas. Yang kedua menguji efek perubahan faktor farmakokinetik. Yang ketiga ada kegagalan terapi. Yang keempat ketidakpatuhan pengobatan. Yang pertama, penegasan terhadap toksisitas itu dihubungkan dengan indeks terapi digoxin yang sempit 1,0 sampai 2,5 nmol per liter. Peningkatan resiko terjadinya toksisitas menjadi nyata pada kadar serum lebih dari 2,6 nmol per liter dan menimbulkan toksisitas yang bervariasi pada konsentrasi lebih dari 3,8 nmol
per liter. Untuk gejala toksisitasnya itu ada mual, muntah, diare, nyeri perut, bingung, gelisah, pusing, agitasi, aritmia, terjadi block impuls listrik pada jantung, dan berbagai gangguan penglihatan. Tetapi fungsi ginjal tidak dapat menjelaskan semua yang terjadi pada kadar digoksin dalam serum. Hubungan yang tidak dapat diprediksikan antara dosis dengan kadar digoksin dalam serum adalah perubahan genetik oleh gen P-glikoprotein. Gen ini berperan dalam transportasi digoksin ke dalam tubuh melalui saluran cerna. Mutasi dari gen ini akan menyebabkan perubahan bioavailabilitas dan pembersihan ginjal digoksin. Interaksi obat juga mempengaruhi kadar digoksin dalam serum, biasanya melalui penghambatan aktivitas P-glikoprotein. Untuk interaksi obat digoksin, obat yang dapat meningkatkan konsentrasi digoksin, yang pertama ada diuretik, contohnya ada spironolakton, amilorid, triamteren. Terus yang kedua antiaritmia, contohnya ada quinidin, amiodaron. Terus kemudian ada antagonis kalsium, contohnya ada verapamil, efek minimal dengan nifedipin dan diltiazem. Terus ada inhibitor, ada atorvastatin dalam dosis tinggi 80 mg setiap hari, antibiotik makrolida, contohnya ada eritromisin, claritromisin, roxitromisin, benzodiazepin, contohnya ada alprazolam. Terus kemudian ada obat yang menurunkan konsentrasi digoksin, ada rifampicin, itu menginduksi sekresi tubulus yang diperantai P-glikoprotein. Kemudian ada antasida cair, itu mengurangi penyerapan digoksin. Kemudian ada obat yang meningkatkan efek digoksin, yaitu diuretik melalui hipokalemia. Yang ketiga ada kegagalan terapi. TDM dilakukan untuk mendeteksi pasien dengan kadar digoksin yang rendah dan kondisi yang mungkin menguntungkan bila kadar digoksin tinggi. Sebaliknya juga pada pasien dengan kadar yang lebih tinggi dengan gejala toksisitasnya hanya dapat diketahui dari peningkatan dosis. Untuk waktu pengambilan sampelnya, kadar digoksin sebaiknya diukur sekurang-kurangnya 6-8 jam setelah pemberian digoksin secara oral, serta telah mencapai keadaan setimbang, steady state. Digoksin diserap dengan baik, kadar puncak plasma tercapai dalam 1 jam dan volume distribusinya 4-7 liter per kilogram, menunjukkan kadar digoksin dalam jaringan dengan tempat ikatan aktif pada otot jantung dan sel lainnya. Distribusi kembali dari plasma ke jaringan terjadi sekurang-kurangnya sampel yang diambil di bawah 8 jam dapat menimbulkan kesalahan yang menunjukkan kadar dalam jaringan yang tinggi. Untuk eliminasi digoksin di ginjal, fraksi tidak berubah diekskresikan melalui urin sebanyak 0,6-0,9, tergantung pada filtrasi glomerulus dan P-glikoprotein. Waktu paruh 30 jam, ginjal dalam keadaan normal dan kadar tunak mencapai sekurang-kurangnya 5 hari setelah pemberian. Membutuhkan 4 kali tes tengah untuk mencapai tunak. Pada orang tua dan pasien dengan gangguan ginjal, eliminasi berkurang dan waktu paruh memanjang. Pada keadaan ini, kondisi stabil mungkin tercapai dalam beberapa minggu setelah pemberian. Untuk pengukuran kadar sebelum keadaan mantap yang tercapai akan menyebabkan kesalahan penafsiran, konsentrasi lebih rendah, dan mengakibatkan peningkatan dosis yang tidak tepat. Untuk pengaturan dosisnya, penyesuaian regimen dosis dilakukan berdasarkan respon klinis pasien atau kadar plasma. Untuk respon klinis merupakan determinan utama dalam melakukan penyesuaian dosis, yang artinya hanya bila respon klinis tidak dapat dijadikan pegangan, maka penyesuaian dosis ditentukan sepenuhnya oleh kadar plasma dengan menggunakan perhitungan dosis baru sama dengan dosis lama dikali sasaran plasma kadar per kadar plasma yang diukur.